Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Merdeka. Iya, aku ada satu suara. Ini suara Mosawi. Jawa semua. Merdeka. Merdeka. Ya, Bapak Ibu yang di rumah. Merdeka. Iya, ini 17 Agustus ya. Hari kemerdekaan. Kita harus cintakan bangsa dan negeri kita. NKRI harga mati ya. Jadi kita bersyukur mengingat para pejuang bangsa yang luar biasa merebut kemerdekaan ini atau memperjuangkan kemerdekaan, dan kita bisa menikmati, bahkan anak cucu kita kelak akan menikmatinya, dan ini harus kita pertahankan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur berada di dalam bangsa dan negeri ini untuk menjadi berkat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Matius pasal 16 kita lihat bagaimana pentingnya kita mempertahankan iman kita ya, apapun taruhannya ya, karena yang terutama adalah bukan hanya kita memikirkan kehidupan masa sekarang, tetapi juga harus memikirkan masa yang akan datang di keabadian. Matius pasal 16 ayat 21 saya baca untuk kita sekalian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting sekali ya. Kita renungkan, kita terima, ya kita imani, dan ini akan mempengaruhi pola hidup kita. Ya, perhatikan di ayat 26 berkata begini, "Apa gunanya? Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, apa gunanya menikmati keadaan dunia saat ini, tetapi setelah meninggal dan nanti akan masuk ke api neraka, akan masuk dalam siksaan yang besar, ya, siksaan yang berlangsung selama-lamanya. Di keabadian itu mengalami kesiksaan itu. Wah, ini dahsyat, ini luar biasa. Menjadi satu peringatan kepada kita dalam hidup ini, jangan hanya memikirkan hal-hal yang dunia, hal-hal yang ada sekarang. Nah, rupanya waktu Yesus menegur Petrus murid yang dia kasihi tentu. Petrus orang yang luar biasa juga sebagai pengikut Kristus, sebagai murid. Bahkan ayat sebelumnya dialah yang mengatakan, "Siapakah Yesus sesungguhnya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dia tahu, dia katakan yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias itu. Tetapi ketika Yesus memberitahukan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, akan mengalami siksaan, kemudian akan mati, tetapi nanti hari ketiga akan bangkit.
Nah, Petrus berkata, sekali-kali jangan. Ya, dia menarik Yesus. Perhatikan dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan pikiran manusia ini normal. Pikiran manusia, pikiran Petrus itu bagus. Siapa yang rela melihat gurunya akan menderita, akan mati? Ya, sepertinya memang baik sekali maksud daripada Petrus. Kita nggak bisa menyalahkan dia. Ya, tetapi persoalan utamanya adalah dia lebih dikuasai oleh pikiran manusia. Padahal ada pikiran Allah, ada yang dikehendaki oleh Allah, ada rancangan Allah. Kadang-kadang pikiran kita secara manusia, menurut kita sudah benar dari sisi kita manusia. Tetapi kalau kita melihat pikiran Allah, melihat kehendak Allah, maka pikiran kita secara manusia ini harus kita tundukkan kepada pikiran Allah. Jadi semestinya Petrus tidak akan berkata begitu. Ya, kalau memang Yesus sendiri yang berkata bahwa dia akan mengalami penderitaan itu, bahkan akan dibunuh, tentu ada tujuannya. Ya, kita tahu bahwa penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia, ya, menanggung banyak penderitaan. Dan Yesus tahu bahwa yang akan menganiaya dia, membunuh dia, yaitu tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan. Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dikatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memikirkan pikiran Allah. Artinya pikiran kita ya harus kita selaraskan dengan pikiran Allah. Kehendak kita selaraskan dengan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, pikiran kita atau kehendak kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kalau Yesus ya memang harus menderita, harus disiksa untuk menyelamatkan umat manusia, maka kita tidak boleh berkata seperti yang Petrus katakan, ya kiranya jangan terjadi hal itu. Berarti kalau itu yang terjadi, ini menggagalkan rencana Allah. Jadi ketika kita memikirkan pikiran manusia yang tidak selaras dengan pikiran Allah, kita sedang melawan Allah. Ya, pikiran Allah A, pikiran kita B, kita melawan Allah. Nah, perhatikan di sini Petrus berkata, sekali-kali jangan. Jadi menghalangi karya Allah, menghalangi ya supaya tidak terjadi penderitaan dan siksaan bagi Yesus. Padahal satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu haruslah seperti itu, tidak ada cara lain. Maka waktu Yesus berdoa, ya Bapa, jika boleh biarlah cawan ini berlalu, sampai 3 kali. Ternyata nggak bisa. Tetapi di situ yang menarik adalah Yesus berkata, jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi kita harus mampu menyelaraskan pikiran kita kepada pikiran Allah. Nah, di sini seringkali kita mengalami kelemahan. Kita tidak terbatas. Kita tidak mau taat pada firman. Ketika kita tidak mau taat kepada firman, kita mau melakukan apa yang kita anggap benar menurut kita, menurut pikiran kita, kita sedang melawan Allah. Atau kita sedang dikuasai oleh iblis. Misalnya, Tuhan bilang kita harus mengampuni, tapi pikiran kita bilang nggak usah. Perbuatan teman itu terlalu sadis, mengerikan, nggak perlu diampuni. Bagaimana? Pikiran kita
Ketika kita mempertahankan pikiran kita tidak mau mengampuni, kita sedang melawan Allah. Ya. Tuhan bilang apa? Kita harus lemah lembut. Ya, kita harus mengasihi. Tapi faktanya pikiran kita berkata, aduh enggak perlu. Ya, tunjukkan keakuanmu. Ya, akhirnya kita mengikuti pikiran kita. Kita sedang melawan Allah. Jadi Petrus waktu berkata, kiranya jangan itu terjadi. Nah, dia dikuasai oleh iblis. Apanya yang dikuasai iblis? Pikirannya. Dengan cara apa? Memasukkan atau menonjolkan pikiran manusia. Jadi ketika kita menonjolkan pikiran manusia, pikiran kita, dan kita tidak mau tunduk kepada pikiran Allah, inilah dosa itu. Itulah kesalahannya. Inilah yang menghalang-halangi kita untuk melakukan pekerjaan Allah, pelayanan. Banyak sekali misalnya rumah tangga mengalami kehancuran karena masing-masing tidak mau tunduk kepada pikiran Allah. Gereja mengalami perpecahan karena tidak mau tunduk kepada pikiran Allah. Ya, satu persekutuan hancur, rusak karena tidak mau tunduk kepada pikiran Allah. Semuanya mengandalkan pikiran masing-masing. Nah, ternyata waktu masing-masing mengandalkan pikirannya masing-masing secara manusia, di situ kesempatan iblis masuk. Sudah digodoklah, bahkan sampai kita hilang kendali, kita berkata-kata yang tidak baik tanpa menyadari itu adalah kesalahan. Tetap kita menganggap diri kita benar. Kita menghakimi orang dan kita merasa diri benar. Kita mengatakan perkataan yang tidak baik, mungkin sebegitu marahnya kita, kemudian kita kehilangan kendali dalam kata-kata. Di situ iblis menggunakan pikiran kita yang kita tidak tunduk kepada pikiran Allah itu. Jadi kita harus waspada. Yesus berkata memang harus dia mengalami. Bahkan bukan hanya dia, orang yang percaya kepada dia, orang yang mengikuti dia, setiap pengikut Kristus pun harus siap mengalami penderitaan. Ada banyak orang yang akhirnya tidak sanggup mengikuti Yesus ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan kesusahan. Enggak usahlah kita berkata nyawa. Misalnya dalam satu instansi saja. Ya, dia orang ini pintar, hebat, tapi karena dia sebagai orang percaya, saya sebut orang Kristen lah begitu ya. Akhirnya dia tidak naik jabatan. Kemudian ada tawaran, ini tawaran dunia. Udah, tinggalkan imanmu, ikuti kepercayaan ini, kau akan naik pangkat, kamu akan naik jabatan, kamu akan naik posisi. Apakah ada orang yang akhirnya menerima itu? Ada. Udah, tinggalkan Yesus, naik jabatan, naik karir. Dan ini juga yang ditawarkan iblis kan. Ya, supaya kalau iblis disembah semua diberikan. Ada masalah teman hidup. Wah, daripada kamu tidak dapat jodoh, daripada kamu tidak menikah. Nah, apalagi jatuh cinta satu dengan yang lain, padahal berbeda keyakinan. Ya, tidak apa-apa, tinggalkan Yesus. Yang penting saya dapat suami atau saya dapat istri. Wow. Kalau itu yang terjadi, ingat. Apa artinya itu semua? Kalau akhirnya kita kehilangan nyawa. Nah, ini maksudnya. Ada orang yang akhirnya meninggalkan imannya, tidak lagi datang kepada Yesus, tidak lagi mengiring Yesus. Karena ada pemberian-pemberian, makanan. 9 bahan pokok diberikan. Kemudian ikut yang lain. Apa gunanya itu semua? Kalau toh akhirnya kita kehilangan nyawa. Jadi penderitaan. Ya, manakala itu harus kita hadapi demi mempertahankan iman kita, kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan. Pikiran Allah kita lakukan. Memang itu yang harus terjadi. Yesus harus mengalami penderitaan itu. Dan Yesus jalankan. Pun demikian dengan pengikutnya, murid-muridnya. Maka dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Kita mengikut Kristus. Teladan kita adalah Kristus yang merendahkan diri, yang sampai mati di kayu salib, yang taat kepada kehendak Allah, kehendak Bapa. Pun demikian dengan kita. Kita harus taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Pikirkan pikiran Allah, jangan pikiran manusia. Kira-kira begini, kalau karena kita sebagai orang percaya mempertahankan iman kita, akhirnya apa? Jabatan kita tidak naik, pangkatnya tidak naik, posisinya tidak naik, gajinya tidak naik, ya. Kemudian mengalami diolok-olok barangkali sama teman-teman, ya. Nah, jika itu yang kita alami, kita harus siap mengalami hal itu, tidak mundur dari mengikut Yesus. Jadi menyangkal diri, pikul salib. Kalau kita nggak menyangkal diri, keakuannya, siapa? Aku ini, aku hebat, aku begini, saya buktikan begini. Nah, ini kita balas. Atau kita mengikuti cara-cara mereka supaya kita posisi kita naik, supaya jabatan kita naik, supaya kita punya harta. Tetapi peringatan adalah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Misbah Doa Pagi, ini menjadi pegangan bagi kita. Ya, kita harus siap menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Pikiran-pikiran manusia, pikiran kita, ya, jangan menguasai kita sehingga pikiran Allah tidak kita terima. Tetapi yang harus kita lakukan adalah pikiran kita harus takluk kepada pikiran Allah. Ikutilah pikiran Allah. Terimalah firman, lakukanlah firman. Maka kita akan berkenan di hadapan Allah, dan pada akhirnya kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Dunia akan berlalu, dunia akan kita tinggalkan, tinggal nunggu waktu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita masa kini, jika hal penderitaan itu harus kita hadapi oleh karena nama Yesus, kita harus hadapi. Kita harus tetap setia mengikut Yesus. Pikiran-pikiran Allah kiranya menguasai pikiran-pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita.